Saudara kasih dalam Tuhan, saya berharap saudara sekalian Tuhan selalu hidup berbahagia di dalam Tuhan Yesus dan selalu mendapat perlindungan dan damai sejahtera selalu menyertai saudara-saudara semuanya. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan dengan tema kepahitan di dalam hidup. Sebelum kita lanjutkan firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu kepada kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman, dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami renungkan siang dan malam. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kali ini adalah kepahitan di dalam hidup. Apa itu akar kepahitan atau kepahitan di dalam hidup? Akar kepahitan adalah perasaan sakit hati yang berkepanjangan terhadap seseorang yang menyebabkan luka emosional. Jadi perasaan sakit hati yang berkepanjangan terhadap seseorang yang menyebabkan luka emosional. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah luka batin yang tidak ditangani atau ketidakmampuan untuk mengampuni dan kurangnya memahami tentang kasih karunia. Jadi kepahitan di dalam hidup atau luka batin adalah perasaan yang berkepanjangan, luka hati yang berkepanjangan terhadap seseorang. Nah, kalau saudara-saudara menyimpan salah orang lain di dalam hati saudara, ini adalah awal dari luka batin atau kepahitan di dalam hidup. Mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai yang ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau saudara-saudara mengalami suatu sakit hati yang berkepanjangan, ini berbahaya buat saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena akan menyebabkan kepahitan di dalam hidup. Dampak dari kepahitan dalam hidup adalah kemarahan, kebencian, sikap negatif, dan bahkan menyebabkan penyakit fisik. Karena orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup akan dipenuhi suatu kemarahan. Jadi kalau bisa dibilang sensitif terhadap segala sesuatunya. Orang ngomong begini dianggap menyindir dia. Orang ngomong yang baik-baik pun dia akan berprasangka buruk. Nah,
Karena apa? Di dalam hatinya, di dalam hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Ya. Sikap yang negatif terhadap seseorang, ya, mungkin diputusin pacarnya atau pekerjaan yang bosnya suka marah-marah, di gereja yang pendetanya mungkin suka nyindir-nyindir. Ini akan, bagi orang yang mengalami satu kepahitan ini, hal yang sangat menyakitkan. Padahal Bapak Pendeta berbicara sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyinggung dia, tidak menyindir siapapun. Tetapi orang yang mengalami kepahitan akan berpikir negatif. Bahkan dengan saudara-saudaranya akan selalu berpikir negatif. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kepahitan di dalam hidup bahkan bisa menyebabkan penyakit fisik. Penyakit fisik ya kita sakit gitu. Kenapa demikian? 90% penyakit itu berasal dari pikiran. 10%-nya dari makanan. Jadi kalau saudara-saudara sekalian Tuhan berpikiran negatif, dendam, kemudian benci, ya ini udah awal dari penyakit. Nah, di dalam Alkitab saya mencatat ada 3 hal dampak dari kepahitan di dalam hidup. Yang pertama adalah mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sebab segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ini harus dibuang saudara sekalian Tuhan. Karena apa? Ini mendukakan Roh Kudus. Ya, mendukakan Roh Kudus. Makanya kenapa orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup, rohnya tidak menyala di dalam hidup, atau Roh Kudusnya ini tidur bisa dikatakan. Ya, karena apa? Ya di dalam hatinya dipenuhi dengan kebencian. Karena ini mendukakan Roh Kudus. Dendam. Wah, saya pokoknya, ini kalau sudah bilang saya pokoknya kalau sama dia tidak. Wah, saya benci sekali sama dia. Ya. Karena orang-orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup tidak bisa mengampuni. Ya, adanya hanya amarah, benci, dendam. Wah, kalau ketemu di jalan awas, wah bahaya saudara. Bahaya sekali. Karena itu yang akan mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang kasih. Nah, kalau orang mengalami kepahitan dalam hidup, ya, tidak ada kasih. Yang kedua, persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Persembahan kita. Persembahan yang, ya persembahan, segala persembahan yang kita berikan tidak diterima oleh Tuhan. Karena apa? Kebencian, dengki itu tadi. Menyimpan salah orang lain.
Kalau Matius 5 ayat 23 sampai 24 mencatat. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hal persembahan ini, persembahan kita tidak diterima apabila kita ada dendam, benci terhadap saudara kita. Kalau di dalam Alkitab ini mungkin bisa diasumsikan begini. Jikalau engkau teringat saudaramu, ya. Jadi seolah-olah Alkitab ini menyarankan kepada kita, jika kalau mungkin saudaramu, kita sudah berbuat baik, tetapi saudara kita berprasangka buruk kepada kita. Tuhan minta kita berdamai dulu, baru mempersembahkan. Nah, ini mungkin belum terjadi suatu kebencian. Tetapi Tuhan bilang apa? Berdamailah dahulu, baru kamu persembahkan persembahanmu itu. Nah, apabila kita mengalami suatu kepahitan, bagaimana kita mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan? Persembahan kita akan ditolak. Di dalam hati saudaramu. Jadi belum tentu kita menyakiti saudara kita. Kita udah teringat aja. Apakah saya menyakitin saudara kita? Ini aja Tuhan sudah suruh kita untuk berdamai. Baru mempersembahkan. Loh, bagaimana dengan orang yang dipenuhi kebencian, kemarahan, iri dengki? Waduh. Persembahan kita akan ditolak. Yang ketiga, mengeringkan tulang. Nah ini, kenapa saya bilang tadi bisa menyebabkan penyakit fisik, bisa menyebabkan penyakit liver, kanker, stroke, ataupun apapun bentuk penyakit. Karena 90% penyakit itu berasal dari pikiran, 10%-nya dari makanan. Ya, makanya Amsal ini mencatat luar biasa sekali. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Karena apa? Tidak bahagia. Orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup tidak bahagia. Karena apa? Yang tadi saya jelaskan bahwa kebencian, iri, dengki ini tidak akan membuat kita bahagia. Padahal hati yang gembira, hati yang bahagia adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, tetapi kebencian, dendam, iri, dengki dan sebagainya akan mengeringkan tulang. Inilah yang akan menyebabkan penyakit fisik. Jadi, saudara sekalian Tuhan, 3 hal tadi dampak dari kepahitan di dalam hidup. Nah, kalau dicari-cari banyak juga sih. Ya, orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup biasanya tidak punya teman. Orang yang mengalami kepahitan di dalam hidup biasanya hidupnya menyendiri. Ya. Nah ini, banyak orang mengalami bunuh diri. Karena apa? Tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Tidak ada semangat di dalam hidupnya. Tidak ada pengharapan dalam hidupnya. Ya.
Padahal Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan apa yang tidak kita pikirkan. Ya, karena itu, janganlah kita hidup di dalam kepahitan. Hidup dalam kepahitan itu sangat menyakitkan sekali. Kenapa demikian? Saya pernah mengalami suatu kepahitan di dalam hidup. Ya, ini terjadi sekitar tahun 90-an. Saya berhasil dalam belajar, tetapi tidak pernah mencapai garis finish. Saya bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun dan keras, tetapi tidak menghasilkan yang baik. Jadi bisa dikatakan berkat Tuhan terhambat di dalam kehidupan saya ketika mengalami suatu kepahitan di dalam hidup. Tetapi ketika suatu saat saya melepaskan kepahitan itu dan saya bisa dikatakan sembuh dari kepahitan itu, sampai hari ini saya tidak memiliki satu dendam. Ya. Orang mau ngomongin apapun tentang saya yang jelek-jelek pun, ya, bagi saya no problem. Dan ketika saya melepaskan kepahitan di dalam hidup, berkat Tuhan itu melimpah. Bahkan apa yang tidak saya pikirkan, Tuhan siapkan. Jadi suatu perubahan yang luar biasa ketika saya hidup dalam kepahitan dan hidup di dalam kemenangan kalau saya katakan. Jadi saudara-saudara sekalian Tuhan, janganlah sampai mengalami kepahitan di dalam hidup. Nah, kalau saya bisa sembuh atau melepaskan kepahitan di dalam hidup, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan juga bisa mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kepahitan di dalam hidup bisa disembuhkan. Kepahitan di dalam hidup bisa kita buang. Kepahitan di dalam hidup bisa kita lepaskan. Dan kita hidup dalam kemenangan. Kita hidup dalam sukacita. Bagaimana penyembuhan kepahitan di dalam hidup? Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, penyembuhan kepahitan di dalam hidup satu-satunya cara yaitu pengampunan dan kasih. Ketika kita di dalam kepahitan dalam hidup, kalau kita tidak minta ampun, ya kita akan tetap saja hidup di dalamnya. Kita minta ampun kepada siapa? Matius 9 ayat 6 mencatat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Ya, karena anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tidak kepada hal yang lain. Yang kedua, kita ditebus oleh karena kasih karunia. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, jadi kita ditebus oleh karena kasih karunia, pengampunan dan kasih. Yang ketiga, membuka diri kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Saudara-saudara dalam Tuhan, kepahitan di dalam hidup dapat disembuhkan. Kepahitan di dalam hidup dapat dibuang. Dan kita akan hidup di dalam kasih karunia. Kita hidup dalam kebahagiaan. Kita hidup dalam kemesraan dengan yang satu dengan yang lain. Bagaimana dengan saudara-saudara yang masih saat ini mengalami suatu kepahitan di dalam hidup? Apakah saudara-saudara sudah siap untuk melepaskannya? Atau saudara-saudara siap untuk minta ampun kepada Tuhan? Atau bahkan saudara-saudara akan bertahan sampai akhir hayat? Itu adalah satu pilihan. Tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memberikan peluang kepada kita untuk hidup dalam penuh kebahagiaan. Untuk hidup lepas dari kepahitan di dalam hidup. Akar kepahitan dalam hidup yang menghambat segala sukacita dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita sama-sama pada hari ini melepaskan kepahitan di dalam hidup. Mari kita hidup penuh dengan kebahagiaan. Mari kita hidup dengan roh yang kudus yang daripada Allah. Janganlah sampai kita mendukakannya. Bagaimana kita lepas? Yang pertama adalah pengampunan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita sudah ditebus oleh karena kasih karunia. Dan yang ketiga, mari kita membuka diri. Tuhan Yesus sudah berdiri di depan pintu dan mengetuk. Mari kita buka. Supaya Dia yang punya kuasa boleh masuk bersama-sama kita. Tinggal di dalam hati kita. Supaya kita bisa makan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi, saudara-saudara dalam Tuhan, masih mau hidup dalam kepahitan? Kepahitan dalam hidup akan berdampak pada rohani dan fisik. Di mana kita akan hidup dalam kebencian, sikap negatif, tidak ada sukacita, bahkan sakit secara fisik. Amsal 17 ayat 22. Kita secara aktif membuang segala bentuk kepahitan, amarah dan kejahatan dalam hati kita. Efesus 4 ayat 31 sampai yang 32. Kita perlu pengampunan. Karena itu kita perlu membuka diri supaya Tuhan masuk di dalam hati kita. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan kita perlu Roh Kudus untuk menghadapi kepahitan dalam hidup dan menjalani kehidupan yang penuh dinamika ini. Saudara-saudara sekalian Tuhan, pada saat ini saya mengajak kepada saudara-saudara untuk melepaskan kepahitan di dalam hidup. Karena apa? Tuhan penuh pengampunan. Anak manusia punya kuasa untuk mengampuni. Hanya kita mau atau tidak hidup dalam kasih karunia ini. Hanya kita mau tidak membuka diri, membukakan pintu ketika Dia mengetuk dan berdiri di depan pintu. Supaya Dia bisa masuk di dalam hati kita dan kita bersama-sama dengan Dia makan satu meja, satu hidangan. Dan hidup kita akan penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pengampunan. Hidup kita akan mesra satu dengan yang lain. Karena tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kepahitan dalam hidup harus kita buang. Kita harus hidup dalam kasih karunia dan pengampunan. Secara aktif, janganlah simpan salah orang lain di dalam hati kita. Dan secara aktif pula, kita minta pengampunan kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kiranya saudara-saudara semuanya
hidup dalam kebahagiaan dan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu, dan kami berterima kasih Tuhan untuk firman pada saat ini, di mana Tuhan kami boleh lepas dari kepahitan dalam hidup, dan kami boleh melepaskan kepahitan di dalam hidup supaya kami hidup dalam pengampunan dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh hidup mesra satu dengan yang lain, penuh pengampunan dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hidup berbahagia. Biarlah kami hidup dengan Roh Kudus yang selalu menyala, sehingga kami boleh bisa mengampuni orang. Kami tidak menyimpan salah ataupun dendam kepada orang yang kami kenal. Dan biarlah Tuhan kami selalu melepaskan pengampunan terhadap semua orang yang menyakiti hati kami. Dan biarlah Tuhan kami hidup dengan kasih karunia dan penuh kebahagiaan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.